Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur ada di dalam kasih anugerah Tuhan, pelindungannya, pemeliharannya yang sempurna dalam setiap kehidupan kita. Kita siapkan hati menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran, dan Engkaulah kehidupan. Kami yakin percaya hidup kami di dalam tangan-Mu, Engkau yang menjaga, melindungi, memelihara, membawa kami dari masa ke masa sampai kepada kekalahan untuk bersama-Mu selamanya. Terima kasih Bapa, biarkan kami firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan buat jiwa kami, menjadi pengharapan dan menjadi segala sesuatu yang kami butuhkan, firman-Mu menjadi jawaban. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita ada di dalam minggu yang kedua di bulan November dengan seri khotbah Encounter yang artinya perjumpaan. Secara kata perjumpaan tidak tertulis di dalam Alkitab, namun dari kisah dari Alkitab Kejadian sampai Wahyu menggambarkan sebuah perjumpaan di mana Tuhan Allah yang kudus menjumpai umatnya. Dia berbicara, dia menyampaikan isi hatinya, bahkan dia rela datang menjelma sebagai manusia. Dan firman yang telah menjadi manusia tinggal di antara kita, Yesus Kristus. Firman-Nya hidup dan Yesus naik ke surga, dia curahkan kuasanya, Roh Kudus turun atas kita sekalian orang percaya, di mana Roh-Nya tinggal di dalam kita, sehingga tidak dibatasi oleh secara fisik. Yesus selama di muka bumi hanya 33 tahun setengah. Minggu yang pertama saya sampaikan Grace Encounter, di mana perjumpaan dan kasih karunia, yaitu dengan ambil contoh Zakheus, mengalami perjumpaan dan kasih karunia, yaitu Yesus pribadi yang membuat kehidupannya diubahkan. Karena kebaikan Tuhan itu menuntun kita ke dalam pertobatan. Kita diubahkan karena kebaikannya, karena kasih karunia yang dicurahkan dalam hidup kita. Kita tidak layak, kita tidak pantas, namun kasih karunia diberikan pada kita sehingga kita diselamatkan. Untuk itu saudara terkasih, dalam perjalanan kita mengakhiri tahun 2023 yang tidak lama lagi, kurang dari 2 bulan, mari renungkan Yesus yang kita rindukan, kita jumpai, yaitu dalam firman-Nya. Ya. Di mana Grace Encounter, pribadi Yesus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita lihat dulu di Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita sadari bahwa Yesus yang menjelma sebagai manusia tinggal di antara kita itu, firman yang menjadi manusia, pribadi Yesus ada di dalam kehidupan kita, yaitu firman yang kita baca, yang kita dengar, yang kita renungkan, yang kita lakukan adalah kehidupan yang memberikan kelepasan. Dan di sini dikatakan anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kasih karunia dan kebenaran tidak bisa terpisahkan. Kasih karunia dan kebenaran yaitu pribadi Yesus. Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sekali lagi saya membacanya ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, ya, hukum Taurat 10 perintah Allah, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat menyatakan apa yang salah, ya, hukum-hukum yang ada. Namun Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran, dia menyatakan pada kita sebelum terjadi sesuatu, kita diingatkan bahwa hal kebenaran yang membebaskan kita, sehingga kita tidak perlu jatuh di dalam pencobaan. Karena kita sadari bahwa Yesus kasih karunia-Nya cukup bagi kita, kebenaran membebaskan kita, memerdekakan kita. Di Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kita dikuduskan dalam mengikut Yesus, berjalan bersama Yesus. Hari demi hari kita dikuduskan dalam kebenaran. Firman-Mu adalah
kebenaran. Ya, perkataan manusia dengan apa yang ada, dengan pemikirannya, dengan reasoningnya, dengan segala macam upaya yang mereka sampaikan, apa yang diucapkan belum tentu kebenaran. Namun Yesus, firman-Nya adalah kebenaran. Saudara terkasih, di minggu yang kedua ini kita akan melihat contoh truth encounter, yaitu perjumpaan dengan kebenaran, yaitu Yesus pribadi, kasih karunia, dan kebenaran. Ada sebuah kesatuan. Minggu yang lalu grace encounter, hari ini truth encounter. Biarlah kita mengalami perjumpaan dengan kebenaran yang tidak bisa digoyahkan iman kita, karena kebenaran Yesus itu pribadi, dia adalah kebenaran. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Kebenaran dalam bahasa Greek yaitu aletheia, kebenaran. Tertulis lebih dari 100 kali dan banyak terdapat di kitab Yohanes. Jadi kita akan banyak belajar dari ini. Yohanes menyatakan siapa Yesus itu? Dia adalah kebenaran. Biarlah perjumpaan kita dengan kebenaran yang absolut tidak bisa berubah oleh karena keadaan situasi, karena dia tak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Yesus unchanging, dia tidak bisa berubah karena dia Allah, dia Tuhan, dan janji-janjinya ya dan amin. Untuk itu setiap pribadi yang mengalami perjumpaan dengan kebenaran, maka kehidupannya ada kelahiran baru. Kita akan lihat di Yohanes pasal 3 contoh dari seseorang yang mengalami perjumpaan dengan kebenaran, yaitu Yesus. Minggu yang lalu grace encounter, yaitu perjumpaan dengan kasih karunia. Orang yang berdosa, orang Zakheus, pemungut cukai, memeras orang, namun kasih karunia itu mengubah hidupnya. Saat ini kita lihat di Yohanes pasal 3, kebenaran ini memerdekakan, melepaskan, memberikan kelahiran baru bagi Nikodemus. Percakapan dengan Nikodemus, Yohanes pasal 3 ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Ya, seorang Farisi, ahli Taurat, mereka kuasai hukum-hukum yang ada. Apa yang ada adalah sebuah kebanggaan juga, ilmu-ilmu pengetahuan yang ada. Orang Farisi, ahli Taurat, ya, mereka seorang pemimpin agama Yahudi. Ya, kita sadari bahwa agama bagi bangsa Israel yaitu Yahudi. Ia datang waktu malam pada Yesus karena dia mendengar siapa Yesus itu, dan dia mengira ataupun persepsinya adalah Yesus hanya seorang guru yang diutus Allah. Dia tidak mengenal Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah kebenaran. Namun di situ dia melihat bahwa ada tanda-tanda yang heran yang dia lakukan. Tentunya ada sesuatu yang berbeda dari sekedar hanya orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Di situ kita lihat perjumpaan dan kebenaran itu akan memerdekakan dia. Ayat 3, Yesus menjawab Nikodemus, seorang yang punya posisi dan pengaruh dan dihormati. Kalau Zakheus terkenal namun tidak disukai. Namun Nikodemus adalah seorang yang punya pangkat dalam keagamaan maupun juga di dalam ilmu, educated dan sebagainya. Di sini Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, I tell you the truth, ya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi kebenaran, ya, sesungguhnya apa yang ada, the reality is, the truth is, ya, kita sadari bahwa di dalam kehidupan ini sebuah kebenaran tidak bisa disangkali oleh apapun, karena memang dia adalah kebenaran yang benar.
apabila sesuatu terjadi, ada kebohongan, yang benar ataupun yang dusta, sudah pasti dalam apapun ujian dan apapun yang akan diserang, kebenaran tetap kebenaran, walaupun saat ini belum terlihat. Namun ketika waktu menguji, ketika kejadian-kejadian menguji, hanya kebenaran tersebut terlihat. Untuk itu saudara, dalam perjalanan kita, kebenaran Yesus, Dia adalah Tuhan, tidak bisa disangkali oleh siapapun. Karena itulah Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan semua manusia, menyatakan dirinya menyelamatkan umat manusia, karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada jalan lain, Yesus adalah jalan. Dan ini kebenaran yang tidak bisa disangkali. Karena kebenaran ini sekalipun seluruh dunia maupun begitu banyak orang yang menghujat, mencela, namun kebenaran tetap kebenaran. Absolut, ya, moral absolut maupun kebenaran dia pribadi adalah kebenaran. Kita lihat bahwa Yesus berkata bahwa kalau engkau tidak dilahirkan, seseorang tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan kebenarannya hal tersebut tidak dapat dimengerti oleh manusia biasa. Karena merasa aku sudah dewasa, bagaimana mungkin seorang Nikodemus lahir kembali, yaitu kembali ke rahim ibunya. Tidak mungkin. Dan kebenaran firman Tuhan tidak bisa dijelaskan oleh manusia menjelaskan dengan kepandaian, dengan pengetahuan yang dia miliki. Namun kebenaran yang datang dari surga, yaitu Tuhan sendiri, yaitu Yesus. Oleh kuasa Roh Kudus, Dia adalah Roh kebenaran, menuntun kita kepada seluruh kebenaran, the Spirit of Truth. Segala sesuatu yang kita lihat semu, pandangan kita bisa keliru, namun kebenaran bercahaya terang. Dan Roh Kudus menerangi, karena Dia adalah Roh kebenaran, membawa kita mengerti bahwa inilah jalannya Tuhan, prosesnya Tuhan, waktunya Tuhan, sehingga kita bergerak mengambil keputusan sesuai dengan pimpinan Roh Tuhan, yaitu Roh kebenaran, sehingga kita tidak salah mengambil keputusan. Sekalipun dalam perjalanan mungkin kita keliru, namun apabila kita yakin dan percaya Yesus Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, maka semua yang terjadi, kalau kita mau merendahkan hati, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan, kemurahan dan kemurahannya yang senantiasa melimpah bagi orang yang merendahkan hati dan percaya. Kita lihat di ayat 4, apa yang Yesus katakan kepada Nikodemus. Nikodemus tidak bisa memahaminya, sekalipun dia adalah pemimpin agama Yahudi. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua, secara fisik dewasa, bagaimana mungkin dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ayat 5, jawab Yesus, aku berkata padamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Secara daging kita diperanakan oleh ayah dan ibu kita yang sudah yang dimana Tuhan persatukan sehingga kita ada saat ini. Tapi kita sadarlah kelahiran kembali bukan lahir secara fisik kembali ke rahim ibu kita, tetapi seseorang yang mengalami Tuhan, mengalami kelahiran baru, ya, lahir dari roh, maka dia adalah juga roh. Ya. Jika engkau heran karena aku berkata padamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saudara, bagi mereka yang mati rohaninya, ya, sekalipun sepertinya beribadah secara kekristenan, beribadah, berdoa, membaca firman, namun karena dia tidak ada kelahiran kembali, maka semuanya adalah hurufiah yang dia lihat hanya sekedar sebatas panca indera memandang. Dan itu sangat membatasi. Sekalipun dia mengaku dia seorang Kristen, sekalipun dia merasa dia seorang Kristen, namun kalau dia tidak lahir kembali,
kebenaran itu tidak memberikan dia, maka dia tetap hidupnya sama. Hidup di dalam kuasa, yaitu kedagingannya. Dia berjalan mengikuti hawa nafsu, kemauannya. Namun seseorang yang lahir kembali, maka dia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kebenaran inilah, encounter ini yang kita butuhkan. Kebenaran melepaskan kita. Mengenal akan kebenaran membebaskan kita. Sehingga kebenaran, kalau kita tidak mengenal, kita tidak tahu itu adalah sebuah kebenaran, maka kita mencari-cari yang ternyata ada bersama kita, di dalam kita, yang tinggal di dalam kita. Roh Tuhan, roh kebenaran bekerja. Orang harus lahir kembali. Kita lihat ayat 9, percakapan antara Yesus dan Nikodemus ini adalah sebuah perjumpaan, yaitu perjumpaan dan kebenaran, yaitu Yesus pribadi. Ya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 9, Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel. Engkau tidak mengerti hal-hal itu? Secara pendidikan, dia mempunyai pendidikan agamawi yang sangat hebat, luar biasa. Namun apa artinya kalau kita tidak dilahirkan kembali, tidak dibebaskan oleh kebenaran itu? Aku berkata kepadamu, ayat 11, aku berkata kepadamu sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Ya, kita sadari bahwa bangsa Israel, mereka lah yang orang Yahudi lah yang nantinya menyalibkan Yesus. Ya, mereka menyangkali tidak menerima Yesus. Namun bersyukurlah bagi bangsa Israel, orang-orang Yahudi yang sudah menerima, percaya Yesus adalah Tuhan, adalah Mesias yang dinanti-nantikan, maka itulah kegerakan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Ya. Itu saudara terkasih, apa yang terjadi, peperangan yang ada saat ini di Timur Tengah dan sebagainya, kita lihat dari kebenaran Alkitab, kita akan jelas apa yang Tuhan bicarakan dari kitab Yeskiel, Wahyu dan sebagainya. Mari saudara, kita berpijak supaya tidak terombang-ambingkan oleh hasutan, oleh berita-berita yang apakah pro kiri, pro kanan dan sebagainya, membuat orang menjadi emosional dan sebagainya. Mari kembali kepada kebenaran Alkitab. Kebenaran ini tidak bisa disanggahi, tidak bisa disangkali. Karena kebenaran dari Tuhan sendirilah, itulah yang memerdekakan. Ada perdamaian di muka bumi ini, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Entahkah dia orang Israel, entahkah dia bangsa apapun di dunia ini. Karena kasih Tuhan bagi seluruh bangsa. Itu saudara terkasih, bagian kita sebagai orang percaya, banyak berdoa, banyak juga mempelajari Alkitab, dan kebenaran itulah yang memberikan kita kelepasan. Kelahiran baru tidak bisa disanggahi, tidak bisa disangkali, karena kebenaran inilah yang memberikan kita kelepasan. Saudara terkasih, kita lihat lagi ayat 12. Kami tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Perkara-perkara surgawi tidak bisa ditangkap oleh manusia jasmani kita. Seperti contohnya mengampuni. Mengampuni dengan kekuatan kita hanya sebatas berapa kali kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita berulang-ulang. Namun kasih dari Tuhan yang sempurna di dalam hidup orang benar, di dalam hidup orang percaya, ada kerelaan karena kita sudah diampuni untuk melepaskan pengampunan, sekalipun rasa sakit itu masih ada, bekas itu masih ada, tapi Tuhan yang membalut luka-luka hati seseorang yang disakiti dan memberikan pengampunan kepada orang yang menyakitinya. Ini tidak dapat dilakukan kalau seseorang tidak lahir kembali, kalau seseorang tidak mengalami perjumpaan dengan kebenaran, bahwa kebenaran memerdekakan. Kita lihat di ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Kebenaran Yesus adalah juru selamat Tuhan atas setiap umat
itu tidak bisa disangkali. Kenapa? Karena dia yang dari surga, dia turun, dia menyatakan dirinya, akulah jalan kebenaran hidup. Karena surga, Yesuslah jalannya. Ya. Bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan amal kita, bukan dengan keagamawian kita. Namun seseorang yang percaya Yesus adalah Tuhan, menghidupi iman percayanya bahwa ia dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, ia diselamatkan. Ya, dengan iman disertai dengan perbuatan. Apa yang dia imankan, percaya, dia lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Kita lihat di ayat 14, biarlah perjumpaan dengan kebenaran ini dalam kehidupan kita. Kita senantiasa mengetahui bahwa apa yang benar itu hanya di dalam kebenaran Alkitab, yaitu Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang benar. Manusia bisa dengan propaganda, dengan kontroversi, dengan konspirasi yang ada, merekayasa sesuatu, banyak hal bisa ditipu secara mata kasat mata. Namun Tuhan adalah yang benar, dia tidak bisa ditipu. Iblis bapa pembohong, tidak ada kebenaran dalam hidupnya. Karena dia bapa pembohong, maka dia menyebarkan yaitu berita bohong yang ada semakin hari-hari ini di penghujung akhir zaman ini semakin marak, yaitu kebohongan-kebohongan yang disebarkan oleh si jahat. Orang percaya jangan terhasut dengan berita kebohongan. Kembali kepada Alkitab, firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Di ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya padanya beroleh hidup yang kekal. Orang yang tidak percaya, dia mengambil sendiri menanggung akibatnya. Namun orang yang berbahagia, yaitu orang yang percaya, diselamatkan. Sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, kita mempunyai kewajiban, mempunyai hati, yaitu kerinduan, supaya orang sekitar kita, teman-teman, keluarga, jiwa-jiwa, bahkan sampai ke ujung bumi, Tuhan katakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Putra, yaitu dalam Roh Kudus, kuasa Tuhan yang bekerja, sehingga keselamatan itu nyata. Dari saat ini sampai pada kekalan. Hidup di muka bumi ini sementara, namun kita sadari ada kekalan, yaitu bersama Bapa di surga, bagi yang percaya di dalam Yesus Kristus, bagi yang tidak percaya, maupun ada hukuman, yaitu kekalan selamanya. Ayat 16, ini ayat yang menjadi ayat kunci bagi setiap orang percaya, yang setiap ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita ingat firman ini. Dan ini terus mengingatkan pada kita. Ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kebenaran truth encounter ini yang disampaikan kepada Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia tidak sanggup menerimanya dengan pemikiran, pengetahuan, kemampuannya, pengalaman dia. Namun ketika dia membuka hatinya, dia menerima kebenaran ini, maka ia juga diselamatkan. Barang siapa yang mendengarkan kabar baik ini, Yesus adalah juru selamat dunia. Hanya Yesus jawaban kehidupan setiap umat. Untuk itu kita kembali untuk mensadari bahwa kebenaran inilah yang tidak bisa kita sangkali. Kebenaran yaitu Yesus adalah Tuhan. Ayat 17, Allah mengutus anaknya yaitu Yesus ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Itu kedatangan Yesus pertama kali. Yang kedua kali Dia datang untuk menjemput kita kembali. Ya. Barang siapa percaya padanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ingat, nama Yesus, nama di atas segala nama, di bawah kolong langit tidak ada satu nama pun yang olehnya kita beroleh keselamatan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Hanya nama Yesus, nama yang luar biasa, nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan. Ya.
Tadi awalnya Nikodemus ingin mengetahui kenapa Yesus ini bagi dia persepsinya adalah seorang nabi yang diutus Allah. Dia lakukan tanda-tanda heran dan mukjizat. Tapi Yesus lebih dari itu. Ya, Yesus bukan sekedar nabi seperti nabi-nabi yang lain, tapi Yesus adalah Tuhan, ya, yang menjelma sebagai manusia. Kita lihat di ayat 19, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Kita lihat secara sederhana, kita tahu bahwa rokok membunuh, rokok merusak bagian tubuh dan sebagainya. Bahkan di dalam bungkusan rokok itu juga ada tertulis bahwa rokok dapat mengakibatkan hal-hal gangguan dalam kesehatan dan sebagainya. Namun toh manusia tetap menyukai dan mau membelinya dan dengan rela berkorban dananya dan sebagainya untuk membeli. Dan kebenaran kita tahu bahwa nikotin yang ada itu akan membunuh. Ya. Begitu pula kita sebagai orang yang kita sadari kebenaran ada, namun kalau kita tidak terima kebenaran tersebut, kita sendiri yang rugi. Kita sendiri tidak akan menikmatinya. Ya, kebenaran itulah yang dimana firman Tuhan katakan, hati gembira adalah obat. Kalau kita tidak mau gembira, kita tidak alami firman Tuhan itu. Hanya orang yang melakukan firman itu, dia alami. Karena kebenaran itulah tidak bisa disangkali. Ya, kebenaran itu sendiri membebaskan kita apabila kita percaya dan mengetahuinya, mengenalnya. Sebab barang siapa berbuat jahat, ayat 20, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Namun kita sadari, terang Kristus, dia adalah terang, segala sesuatu kegelapan akan lari. Karena terang Kristus menerangi semua perbuatan kita. Orang yang mau datang pada Yesus, maka dosanya diampuni. Kita yakin percaya, hal-hal yang mungkin kita anggap nggak apa-apa, ya semua orang juga lakukan. Namun kalau kebenaran menyatakan bahwa yang maupun kebencian, maupun sakit hati, kekecewaan, semuanya, kebenarannya adalah Tuhan membalut. Tuhan mengampuni, Tuhan mengasihi, Tuhan memulihkan setiap jiwa yang terluka. Ayat 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang pada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Karena kebenaran itu sudah memerdekakan, maka seseorang melakukan sesuatu, melakukan perbuatan di dalam Allah. Karena di dalam Allah tidak ada kecurangan, tidak ada mendua, tidak. Full kebenaran. Untuk itu orang yang percaya pada Yesus, mengalami perjumpaan dengan kebenaran, maka sesungguhnya hidupnya alami kelepasan, hidupnya alami pemulihan, hidupnya alami keterobosan. Karena hidupnya bukan miliknya lagi, tapi Kristus yang sudah membayar lunas. Kita akan lihat lagi tentang truth encounter dalam perjalanan kita sehari-hari. Apa yang kita dengar, maupun berita-berita yang ada, maupun kebenaran yang ada, yang sepertinya tertutup, semu, namun yakin percaya. Terang firman Tuhan itulah, kebenaran itu memerdekakan. Kita lihat di Yohanes pasal 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu, yaitu Sang Putra, Yesus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. When the Son set you free, you are free indeed. Jadi kelepasan kita hanya diperoleh di dalam Yesus, yaitu penuh kasih karunia dan kebenaran. Apa yang Nikodemus, percakapannya itu memberikan sebuah contoh bagi kita. Seorang yang mempunyai pendidikan, seorang punya pengalaman, sekalipun dia mempunyai jabatan, namun kalau dia tidak berjumpa dengan kebenaran, maka dia tidak akan memperoleh, tidak akan mengalami apa yang Tuhan sudah janjikan, yaitu keselamatan kekal, kehidupan kekal. Mazmur 33 ayat 4, Mazmur 33 ayat 4, sebab firman Tuhan itu benar. Amin. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ya, jadi kata kebenaran, iman aletheia di dalam Greek, dan juga banyak diterjemahkan di dalam perjanjian lama,
Itu juga tentang kesetiaan. Kita tahu bahwa Tuhan adalah yang benar. Tidak ada yang lain. Dia satu-satunya. Dia bukan salah satu, tapi dia satu-satunya. 1 Yohanes 5:20, 1 Yohanes 5:20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang, yaitu Yesus, dan telah mengaruniakan pengertian pada kita, supaya kita mengenal yang benar. Siapa yang benar? Ya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan kita ada di dalam yang benar, yaitu di dalam Yesus, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Luar biasa saudara, dalam perjalanan kita sekalipun orang yang mengaku dia seorang percaya, seorang Kristen, namun kalau dia tidak hidup dalam kebenaran, dia tidak alami kelepasan dari kebenaran, perjumpaan dengan kebenaran, maka hidupnya tetap sama, tidak alami perubahan. Namun saya yakin percaya di penghujung tahun 2023 yang kurang dari 2 bulan ini, kita semakin hari lapar haus akan kebenaran, kita akan dipuaskan. Yesaya 32:17 sebagai ayat penutup, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bukankah ini yang kita rindukan? Ada ketenangan buat jiwa kita rasakan damai sejahteranya, maupun juga ketentraman selama-lamanya. Ya, bukan soal tentang jabatan, popularitas, dan keuangan yang ada, tapi kita rindu di mana ada ketentraman, ada ketenangan, yaitu hanya didapatkan kita alami perjumpaan dengan kebenaran, yaitu Yesus pribadi. Roh kebenaran, Roh Kudus yang melepaskan, membebaskan kita semua yang lapar haus akan Dia. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur firman Tuhan ya dan amin. Yesus, Engkaulah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi umat jemaat-Mu yang mengalami situasi kondisi yang pelik dalam hal usaha, pekerjaan, dalam studi, maupun dalam kesehatan, dalam keuangan. Kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka, memerdekakan, menyembuhkan, memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bili-bili Yesus menjadi sembuh. Apapun mungkin apa yang dikatakan dokter, namun Engkau dokter di atas segala dokter, sanggup melakukan segala perkara, mukjizat kesembuhan. Pertolongan Tuhan selalu senantiasa tepat pada waktunya, menghibur, menguatkan setiap mereka yang berseru pada nama Tuhan. Terima kasih Bapa, biar perjumpaan dan kebenaran memberikan kami kelegaan dalam hidup ini, dalam perjalanan dari bumi sampai pada kekalan bersama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau Roh kebenaran yang terus menuntun kami kepada seluruh kebenaran firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar. Terima kasih Bapa, kami ucapkan berkat untuk bangsa negara kami Indonesia, kebenaran-Mu nyata Tuhan. Maupun juga berkati pemerintah yang ada, berkati juga pemilihan presiden tahun depan, semua berjalan lancar, maupun roh takut akan Tuhan atas bangsa kami. Berkati gereja-gereja Tuhan bersatu di dalam Yesus Kristus, Engkaulah kepala gereja, sehingga umat-Mu sungguh-sungguh siap menyambut kedatangan-Mu. Maupun hari-hari ini apa yang terjadi, perang sana perang sini, berita yang ada, biarlah kami semakin dekat kepada Engkau dan sungguh-sungguh sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapa. Mari saudara angkat kedua tangan, terima ucapan berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.